Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Turkin Travel kali ini. Untuk kali ini aku mau coba kasih sesuatu yang beda karena aku pengen sesuatu hiburan, jadi ngasih informasi semacam hiburan. Jadi aku mau kasih video setiap minggunya, insya Allah ya, kalau aku istiqomah. Istiqomah untuk upload video dan buat videonya gitu ya. Jadi untuk video kali ini aku mau kasih sesuatu yang asik tentang informasi fun fact di Jepang itu seperti apa, karena aku tinggal di Jepang, jadi sedikit kasih informasi gitu ya. Jadi fun fact di Jepang, tinggal di Jepang itu banyak banget. Maksudnya dari aku kan dari Indonesia, banyak banget budaya yang beda, kemudian selain kultur, bahasa, juga karakter orangnya itu beda-beda, banyak sekali yang aku pelajari selama aku tinggal di Jepang. Dan berikut ini adalah fun fact tentang Jepang. Oke, langsung aja, let's get to the list ya guys. Oke, jadi kalau mungkin ini ada sesuatu yang salah, jadi silahkan kalian komen, mungkin ada yang lebih tahu dari saya ya, nggak apa-apa. Oke, untuk fakta yang pertama, nanti aku tampilkan gambar di sini. Untuk fakta yang pertama itu adalah Jepang itu sebenarnya merupakan negara kepulauan guys, sama seperti Indonesia. Cuman di Jepang itu pulaunya lebih sedikit, ada sekitar 6.852 pulau. Tapi ada pulau utama itu ada 5. Itu dari atas ya, aku sebutin dari atas. Itu ada Hokkaido, kemudian ada Honshu, Kyushu, kemudian ada Shikoku, yang terakhir itu adalah Okinawa. Nah, kalau Hokkaido itu adalah yang paling ujung di atas. Dia adalah pulau di mana pulau itu adalah pulau yang paling dingin, tempat yang paling dingin di Jepang, daerah yang paling dingin di Jepang. Kemudian yang paling bawah itu ada Okinawa. Jadi Okinawa itu semacam, kalau mereka sebutnya itu semacam summer place di Jepang gitu. Jadi tempat yang paling hangat di Jepang itu adalah Okinawa, kayak seperti Indonesia. Di situ juga ada buah-buahan tropis gitu, banyak sekali terdapat di situ gitu. Jadi selain itu juga penduduk di Jepang itu 98%, ternyata menurut data adalah 98,5%. Oke. 98,5% penduduknya adalah orang asli Jepang. Sisanya itu adalah imigran, jadi orang yang kerja di sini, mereka yang orang asing memiliki permanent residence dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya seperti itu guys, karena untuk untuk pengurusan visa Jepang kan sangat strict sekali ya untuk peraturan dan lain sebagainya gitu. Jadi sangat sedikit orang-orang imigran yang kerja atau menetap di Jepang. Dan ternyata guys, tahu nggak kalian, sebagian besar penduduk orang Jepang itu mereka adalah orang-orang yang sudah berumur, maksudnya orang-orang tua gitu, yang udah usia lanjut gitu. Remaja-remaja dibilang sangat sedikit, karena di sini orang-orang Jepang itu sayangnya mereka itu tidak memikirkan yang namanya pernikahan. Meskipun mereka menikah, kadang juga mereka untuk memiliki keturunan itu juga kayak nggak pengen memiliki keturunan gitu, karena Jepang itu mereka orangnya workaholic dan biaya hidup di sini itu sangat mahal. Ketika mereka itu memiliki anak, mereka harus memikirkan dari perspektif entah itu secara finansial, entah itu secara kesiapan mental dan lain sebagainya. Banyak orang Jepang yang memikirkan seperti itu. Jadi ini yang aku dapat dari beberapa research yang aku lakukan, baik itu tanya sama teman juga cari informasi yang ada gitu. Oke, next. Fakta yang kedua adalah Jepang itu merupakan negara yang memiliki vending machine terbanyak di dunia. Jadi kalian tahu nggak sih vending machine itu seperti apa? Jadi aku kasih tampilan gambar di sini, vending machine itu seperti apa. Jadi vending machine itu adalah mesin otomatis di mana itu ketika kalian kayak jual minuman, kemudian mesin untuk jual minuman. Tapi nggak cuma minuman aja sih, ada banyak hal yang bisa dijual di vending mesin gitu, karena banyak sekali yang aku temuin selain minuman juga ada rokok, kemudian ada bahkan ada makanan fast food
makanan fast food yang dijual di vending machine. Kenapa di Jepang itu banyak sekali vending machine? Gak tahu ya kenapa. Cuman yang emang fakta yang aku temukan, ketika kalian jalan 100 meter, kemudian 100 meter lagi, kalian bakal menemui yang namanya vending machine ini. Karena ya mungkin pengen lebih efektif kali ya. Maksudnya ketika ada yang haus atau gimana, langsung aja cepet-cepet beli di situ. Padahal nih, secara faktanya kalau kalian beli, dibandingkan harga di supermarket dengan harga di vending machine, itu harga di vending machine sebenarnya lebih mahal daripada kalau kalian beli di di supermarket gitu. Lebih ya, kalau supermarket lebih murah. Ya, fakta ketiga tentang Jepang adalah pornografi di Jepang itu, guys, gampang sekali diakses. Maksudnya gampang sekali kita ketahui gitu. Maksudnya karena di sini itu kayak majalah-majalah dewasa itu sering ditemui di kayak convenience stores gitu, kayak 7-Eleven, Lawson atau apapun itu gampang diakses. Maksudnya di situ dijual majalah-majalah dewasa, biasanya ada di sudut pojokan gitu. Di situ terpampang nyata tanpa di blur, tanpa di ini, itu ada beberapa majalah dewasa gitu. Dan di situ ketika orang mau beli gitu, ketika orang mau beli majalah tersebut, itu tuh siapa aja bisa beli, nggak ada batasan umur dan lain sebagainya. Karena di Jepang sendiri untuk masalah seksual edukasi itu mereka sangat terbuka. Bahkan orang-orang anak-anak SMP pun mereka kadang melakukan jokes atau candaan-candaan yang agak menyentuh agak membahas tentang sexuality gitu. Ya itulah gitu. Kalau di Indonesia untuk pembicaraan tentang sex education atau ya hal-hal yang berbau seksual itu masih tabu gitu. Tapi kalau di Jepang itu sudah hal umum. Maksudnya bahkan untuk majalah-majalah dewasa itu pun bisa diakses secara bebas di Jepang gitu. Kalau ke convenience store gitu, kadang ada orang juga yang nontonin di situ ya, mereka nontonin gitu, nggak beli tapi cuma nontonin di situ aja, berdiri gitu. Ya kalau ya gitu, emang faktanya seperti itu, gimana lagi, mungkin beda budaya ya. Jadi gitu guys. So kemudian next ke nomor 4. Fakta nomor 4 itu adalah ternyata huruf di Jepang itu sebagian besar ditulis dalam huruf kanji. Jadi aku mau kasih tahu ke kalian fakta di Jepang itu sebenarnya ada 4 huruf. Pertama itu romanji. Romanji itu adalah tulisan alfabet biasa kayak A, B, C, D, sampai Z gitu. Kemudian yang kedua adalah hiragana. Hiragana ini adalah huruf yang ditulis huruf yang ditulis berdasarkan bahasa asli bahasa Jepang sendiri gitu. Hiragana ini juga bisa untuk membaca huruf kanji gitu. Kemudian yang ketiga adalah huruf katakana. Ini huruf katakana itu biasanya ditulis untuk, bukan biasanya lagi ya, emang fungsinya ditulis untuk menulis bahasa yang merupakan bahasa serapan dari bahasa asing gitu. Kayak misal computer itu jadi computer, itu ditulisnya pakai huruf katakana gitu. Yang selanjutnya adalah huruf kanji. Yang keempat itu adalah huruf kanji, dan ini huruf kanji itu merupakan huruf-huruf yang huruf asli Jepang yang itu datangnya pengaruh dari Cina gitu. Jadi huruf kanji itu ada banyak banget, ada ribuan, dan mungkin orang Jepang sendiri nggak hafal semua gitu. Jadi untuk membaca huruf kanji ini itu digunakan huruf hiragana sama katakana ini gitu. Ada onyomi dan kunyomi gitu. Ketika kalian ke Jepang itu semua tulisan itu ditulis dalam huruf Jepang, dalam huruf kanji. Dan kalau kalian seorang asing yang nggak ngerti gitu ya wallahu alam. Jadi mungkin kalian bisa pakai Google Translate gitulah, mungkin sangat membantu buat kalian. Bahkan ketika kalian ke toilet, untuk tombol-tombolnya pun itu ditulis dalam huruf kanji.
kemudian untuk sign di jalan, kemudian untuk tulisan apa namanya ini rumah sakit atau apa dan lain sebagainya, itu semua ditulis dalam huruf kanji Jepang. Jadi gitu guys. Jadi buat kalian yang ingin ke Jepang, jadi gak salah untuk belajar basic bahasa Jepang sedikit lah, atau Google Translate itu mungkin akan sangat membantu buat kalian yang pengen liburan aja ke Jepang. Jadi gitu. Oke, next lanjut aja. Kemudian fakta yang kelima itu adalah, ini mungkin agak serem sih. Jadi Jepang itu tercatat merupakan negara dengan jumlah kasus bunuh diri itu terbesar. Tercatat itu menurut data yang aku dapatkan itu bulan Maret, tanggal 20 Maret 2020. Itu tuh kasus bunuh diri di Jepang itu sekitar 55 orang per hari. Dan itu di kasus bunuh diri yang tercatat itu antara umur 40-an sampai 55 tahun gitu. Kemudian mereka yang udah usia lanjut gitu, karena di sini barangkali mungkin banyak alasan mereka kenapa bunuh diri gitu, tapi alasan terbesar itu karena stres gitu, karena orang Jepang itu mereka sangat workaholic, jam kerjanya itu sangat tinggi, dan kemudian mereka itu sangat totalitas dalam pekerjaan. Bahkan banyak kasus bunuh diri karena stres pekerjaan, lembur terus. Itu ada sih kasus yang kemarin itu orang cewek bunuh diri dikarenakan overtime, maksudnya kerja yang sangat overtime dari bosnya. Itu dia pulang sampai jam 4 pagi karena lembur terus, karena dia nggak kuat, akhirnya dia bunuh diri, loncat dari lantai atas gitu. Dan dari situ pemerintah Jepang juga memperingatkan kepada beberapa kaisha atau perusahaan-perusahaan di Jepang untuk tidak melakukan jam lembur di perusahaannya gitu. So for your information, jadi untuk kasus bunuh diri ini itu kalau di Jepang itu sebenarnya ada aturannya. Jadi orang bunuh diri itu mereka nggak boleh sembarangan melakukan bunuh diri di tempat-tempat umum, itu sebenarnya nggak boleh gitu. Kayak misalnya ada larangan untuk melakukan bunuh diri di kereta gitu. Kalau di Indonesia mah biasa, maksudnya mau nabrakin badan sendiri di kereta, itu kan kita sering dapat berita-berita yang seperti itu kan. Kalau di Jepang itu sangat fatal, maksudnya nggak boleh sekali. Karena ketika ada orang yang bunuh diri di rel kereta api, itu sangat merugikan baik itu keluarga yang ditinggalkan maupun orang-orang yang mereka itu ingin menggunakan transportasi kereta, karena memperlambat jam kereta. Karena you know lah Jepang orang jam itu sangat nggak bisa untuk telat, bahkan untuk kereta pun bahkan telat untuk 1 menit pun itu merupakan hal yang memalukan gitu. Dan akhirnya bahkan itu pemerintah Jepang itu membuat tempat bunuh diri khusus. Gak serem sih, mungkin kalian bisa cek di Google, itu pemerintah membuat tempat khusus untuk bunuh diri, namanya tempat bunuh dirinya itu hutan Aokigahara, itu di kaki Gunung Fuji. Itu ya gunung, tapi tempatnya ya serem lah ya, terus hutan gitu, hutan banyak, dan di situ mereka bisa bunuh diri di situ. Mereka biasanya bunuh diri dengan cara menggantung diri, ya umumnya pada saat itu menggantung diri. Bahkan di situ juga pemerintah berusaha untuk melarang, maksudnya dengan menulis beberapa sign tulisan di hutan Aokigahara itu untuk mereka tidak melakukan bunuh diri, karena sebenarnya itu bukan suatu solusi gitu. Cuman ya emang karena pemerintah juga ingin menekan kasus bunuh diri di tempat umum, jadi akhirnya ada tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah untuk mereka melakukan bunuh diri di Jepang, yaitu di Aokigahara di kaki Gunung Fuji gitu guys. Mungkin kalian bisa Google sendiri ya, aku agak kurang gimana gitu kalau bahas itu, agak gimana ya.
Oke guys, jadi itu 5 fakta fun fact tentang Jepang. Jadi mungkin untuk minggu-minggu selanjutnya aku bakal bahas fun fact lainnya, mungkin tentang Jepang ataupun entah itu tentang Turki ataupun tentang negara lain yang menurut aku itu unik dan ingin dibahas gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat. Kalau misal kalian ada request atau misal kalian ada pertanyaan tertentu, bisa leave in the comments ya, nanti bisa langsung ditanyakan di komen. Ya semoga aku istiqomah ya untuk membuat video, doakan. Soalnya agak mager gitu guys, tau gak sih? Oke, sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Semoga kalian menikmati videonya. Oke, have a nice day, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.